Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bicek dimanapun berada? Ketemu lagi di edisi hari ini di program Halo Palembang. Bersama aku Mang Cek Pascal. Dan juga aku Bicek Rica Aziz. Apa dia kabarnya pemirsa hari ini? Seneng nian kami nak membagi-bagi ke informasi. Cak biasa di penghujung minggu. Betul, ya. Di hari Jumat ini. Dan ini juga lana 2 minggu lepas lebaran. Betul, ya Cek, Pascal ya. Mohon Oh maaf, iya belum sempat. ya. Kebetulan hari ini adalah perdana kami berdua ya. Berkolaborasi Betul. pemirsa. Jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Dan hari ini kita juga Cek, biasanya kalau misalnya di Halo Palembang itu kita selalu menghadirkan tamu-tamu spesial ya. Betul di Sumatera sekali. Selatan. Nah hari ini juga cocok temanya peran urolog dalam menangani pasangan yang belum memiliki keturunan Cek. Oke, baik sekali. Nah. Itulah ngapa tadi Cek Rica agak nyinggung-nyinggung dikit abis lebaran. Karena biasanya wong abis lebaran kawinnya loh. Oh Cek itu Cek. Jengok lah. Abis lebaran biasa pada nikah-nikah. Nah. Banyak nih undangan pernikahan masuk ke Betul. kita kalau lah sudah habis lebaran. Biasanya kadang-kadang H+3 lebaran lah sudah ada yang Itu menikah. termasuk ayu aku juga Cek. Nah itu curhat laju Cek Pascal Curhat, ya. kan. Itulah Iya, juga ngapo hari ini sangat linear dengan bintang tamu kita pada hari ini. Karena yang namanya pernikahan di mana-mana biasanya uang bakal mengharap ke setelah itu dapat keturunan. Betul. Cek Pascal ya. Apalagi misalnya setiap pasangan yang baru menikah itu Betul. ada kekhawatiran untuk keturunan ya cuy ya. Iya, Apalagi betul. isu kesuburan itu biasanya lebih diidentikan sama perempuan. Benar Padahal sekali. faktanya banyak juga itu dari cowoknya gitu cuy. Justru sebenarnya lebih banyak faktornya dari cowoknya, Nah, ya kan? Mak itu. Mano dibanding kita menebak-nebak, dibanding kami cak kepacak-pacaan pemirsa, kita langsung kenalan langsung dokter yang akan mengarahkan kita ya. Mak Mano ini tentang urusan memiliki keturunan dalam peran urolog menangani pasangan yang belum memiliki keturunan. Ini ada Dokter Baskara Batista. Halo dokter. SPU fix ya dokter ya bacanya. Dokter Baskara ini sendiri merupakan dokter spesialis urologi ya dok ya. Selamat pagi dok. Pagi. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Oke baik. Mungkin boleh dijelaskan dulu ke pemirsa. Biasanya kan kalau misalnya urusan cak hamil menghamili ini tadi dok. Nah gitu ya. hamil menghamili lah tuh. Ampun pemirsa jangan marah. Ini edukasi ya pemirsa ya. Edukasi Ya, pemirsa betul. kita ngomongin hal itu. Besok kan kita ngomongnya soal uang taunya dokter SPOG. Mak itu nanya. Nah Oh, urolog oke. ini sendiri perannya ini apa dok? Boleh dijelaskan dulu. Ya, jadi teman-teman Pal TV dan Rika dan Pascal, urologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang saluran kemih saluran kemih dan reproduksi pria. Jadi selain kita menangani urusan seperti batu ginjal gitu ya, prostat, urusan berkemih, kita juga menangani masalah alat kelamin dan fungsinya dari reproduksi pria itu. Jadi seperti yang dibilang oleh Pascal tadi, kalau ternyata masalah kesuburan itu tidak selalu salah perempuannya. Jadi ada 40 sampai 50% pasangan yang tidak memiliki keturunan itu penyebabnya dikarenakan oleh dari pihak laki-lakinya. Oke. Nah, disitulah peran urologi untuk memeriksa, mendiagnosis, dan mencarikan solusi yang terbaik untuk pasangan tersebut supaya ya goalnya untuk mendapatkan keturunan. Oke, kalau tadi dokter sempat nyinggung juga kalau misalnya tadi urolog itu lebih spesifik ke pria gitu ya, Cok? Betul. Apakah ini ditangani cuma untuk pria atau wanita juga itu, Cok? Nah, kalau tadi sudah dibilang sama Rica, taunya SPOG baik. Iya betul. SPOG itu untuk bagian perempuannya. Oh. Ya, jadi misalnya dari ada masalah di perempuannya, nah untuk pas sudah dicek ternyata masalahnya juga ada di cowoknya. Nah disitulah urologi masuk. Nah khusus untuk alat reproduksinya urologi hanya menangani masalah pria karena yang perempuan sudah ada kompetensinya untuk spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, berarti kalau misalnya ada masalah di keturunan, Yep. nak ngecek itu yang cowok ke urologi, Betul. yang cewek ke SPOG. Betul. Nah itu kurang lebih. Iya. Jangan kebalik pemirsa ya. Agak Laju ribet. ke iyo, nganar laju bener Iya, nih iya, ya. iya. Nah dokter kita nak tanya ya, biasanya kalau misalnya memang ada satu pasangan yang mungkin agak tertunda nih, punya keturunan. Biasanya faktor-faktor untuk dari prianya dewe apa dok yang mempengaruhi? Mungkin sebelum itu harus tahu dulu kapan sebenarnya kita bisa dibilang infertil atau belum berhasil gitu ya. Oke. Jadi menurut WHO itu durasinya adalah sudah menikah selama 1 tahun
dan berhubungan intim secara aktif dan rutin tanpa menggunakan metode atau alat kontrasepsi apapun. Jadi kalau teman-teman atau pemirsa yang sudah 1 tahun menikah berusaha untuk mendapatkan keturunan, belum juga dapat, yaitu sudah termasuk kategori infertil. Kalau kita setahun bilang itu. Mbak itu lah sudah termasuk infertil. Setahun itu. Kalau usaha terus ya. Kalau ya itu tadi rutin ya, tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Nah sekarang apa tadi ditanya? Nah baru kali ini belum ngopi caknya dokternya. Harapan pagi ya. Faktor-faktor apa baik faktor-faktor, cak itu nah sorry. dok yang bikin mungkin infertilitas cak itu nah. Oke. Jadi kalau dari sisi pria ya, dari sisi pria itu penyebabnya pertama yang paling sering orang tanyakan tuh varikokel. Apa itu dok? Apa itu varikokel gitu kan ya? Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah. Pernah lihat kaki yang varises? Oh pernah dok. Nah, yang Pernah. biru-biru, urat-urat ujian, uratnya besar nian katanya kan. Padahal penyakit. Oke. Ya kan? Nah, itu varises itu tapi bayangkan itu ada di kantong kemaluan. Pascal misalnya. Oh. Amit Amit. ya. Iya. Nah, di situ ada pelebaran ada pelebaran pembuluh darah di situ yang sehingga menyebabkan nanti pembentukan sel sperma itu tidak baik. Itu satu. Yang kedua, gangguan hormon. Ya kan kita laki-laki punya hormon sendiri. Cowok pun ada gangguan hormon ternyata. Oh iya ada. Kira cewek bekan kan cewek kan ngaruh kemana-mana tuh dok. Sampai ke apa kalau dia haid segala macam jerawat kan cewek itu. Iya. Cowok pun juga sama ya. Kan ada cowok yang kecewek-cewekan kan ada. Oke itu juga baik. Cewek yang kecowok-cowokan juga ada. Oke. Itu kan ada masalah hormonal ya. Jadi masalah hormon laki-laki ya. Laki-laki itu kan punya hormon testosteron. Beda di perempuan. Perempuan lebih dominan estrogen dan progesteron. Nah ini ada gangguan, artinya penurunan hormon testosteron atau ada masalah lain. Terus ketiga, gaya hidup ya. Penyebabnya gaya hidup merokok, terus tidur suka begadang atau tidak pernah olahraga, ya, terkena paparan radiasi yang sering, terus yang terakhir obesitas. Obesitas. Nah, itu termasuk penyebab-penyebab yang paling sering mengganggu kesuburan pada pria. Oke. Bahkan kurang tidur pun dok ya bisa. Iya, betul. Oke. Untuk kasus paling banyak itu disebabkan oleh apa dok biasanya? Jadi kalau sebenarnya 50% kasus infertilitas pada pria itu penyebabnya unknown, idiopatik, jadi tidak diketahui. 30% unexplained, tidak bisa dijelaskan. Nah baru sisanya tadi yang saya bilang. Semua itu resiko ya, jadi meningkatkan. Bukan sudah pasti begadang lah juda punya anak, bukan sudah pasti begitu. Jadi kita selalu bilang itu meningkatkan resikonya untuk terjadi gangguan pembentukan sel sperma. Sel sperma itu kan berfungsi untuk fertilitas, bertemu nanti dengan sel telur, jadilah janin gitu. Gitu. Oke, seperti Kalau itu. misalnya nanti dok, misalnya kita sudah 1 tahun misalnya belum dapat keturunan gitu, kan, sudah diperiksa. Nah itu biasanya kalau misalnya kita udah periksa itu gimana dok? Untuk pasiennya sendiri apakah bisa disembuhin gitu? Ya, jadi misalnya sudah 1 tahun berusaha, tadi saya bilang rutin ya, misalnya 2 kali seminggu tetap baik, tidak bisa dapat juga, ya harus diperiksa keduanya, perempuan dan laki-laki. Pada saat ada masalah di laki-laki ya kita harus periksa keseluruhan, karena masalah fertilitas itu harus dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita tanyakan. Jadi ya udah menikah belum, Cak Rica? Belum dok. Oh belum, oke. Jadi ini Kayaknya disclaimer Pascal juga ya. Belum. Oke. Disclaimer adalah buat edukasi pasangan yang banget sudah ya. menikah ya. Nah jadi dalam membuat keturunan itu kan harus ada pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Itu dalam proses berhubungan intim ya, atau intercourse kita bilangnya. Nah pada saat intercourse itu dalam mencapai intercourse yang pertama mungkin kepuasannya, terus hasilnya yang maksimal, itu kan perjalanannya panjang. Dari mulai drive-nya, terus nanti pada saat ejakulasi segala macam, itu semua harus dinilai kan. Nah itu satu, itu harus dinilai apakah ada gangguan di situ secara hubungan seksualnya. Kedua nanti dinilai badannya ini ada masalah apa.
obes kah, ya, atau misalnya ada tadi varikokel kah, atau misalnya dari kemaluannya mungkin ada alat vitalnya ada yang aneh, mungkin lubangnya tidak di ujung atau buahnya testisnya itu kecil ukurannya, itu semua harus diperiksa. Nah, sudah dapat itu semua baru nanti kita analisa. Ya, kita analisa cairan maninya. Kita lihat sel spermanya di dalam. Baru nanti ditentukan langkah-langkah apa yang mau diambil. Jadi semuanya diperiksa semuanya. Tapi yang paling utama adalah pasti kita sebagai dokter mengutamakan perubahan gaya hidup. Jadi misalnya kalau dia obes, kita harus menurunkan berat badan. Kalau dia jarang olahraga, dia harus olahraga yang baik. Dia kekurangan zat besi atau zinc, vitamin, dia makannya dietnya harus dibenerin. Itu dulu dibenerin baru kita ambil langkah yang selanjutnya. Nah dok, kalau misalnya nih dok ya, ada satu pasangan yang memang gaya hidupnya pun maksudnya sehat-sehat aja gitu, misalnya nggak merokok segala macam. Tapi kemudian dalam rentang waktu yang sangat amat lama, terus mereka belum memiliki keturunan. Terus tiba-tiba one day ketika sudah lama banget mereka punya keturunan gitu. Nah ini secara ilmiah, selain daripada secara agamais lah dok ya, kalau dibilang dari agama, belum dapat aja gitu. Tapi secara ilmiah, secara kedokteran itu penjelasannya seperti apa dok? Karena rentang waktunya panjang, berdua tuh sehat-sehat aja gitu, nggak infertil, tapi nanti gitu lama banget baru dapat gitu. Secara ilmiah gimana tuh ngejelasin? Jadi harus ditelaah dulu satu pasangan ini selama tidak mendapatkan keturunan apa yang udah dilakukan sama mereka. Ya kan? Pertama mungkin udah dapat keturunan setelah diobati, setelah berobat, setelah ada pemeriksaan tahu penyebabnya. Even gitu nggak infertil pun belum dapat anak harus tetap diobati kalau misalnya nggak dapat keturunan gitu ya dok? Iya harus. Kalau misalnya, maksudnya balik lagi dari pasangannya kan ya ada yang sekarang macam-macam lah pandangan mengenai pasangan itu kan. Ada yang child free segala macam. Itu baru iya kan? Agak gimana gitu ya kan? Ada yang seperti itu kan. Nah, kita kan kalau kita kayak Richa tadi melihat kok bisa kayak gitu. Tapi kan perjalanan mereka untuk mendapatkan keturunan itu kadang tidak di-share ke orang banyak. Perjuangannya atau mungkin memang sengaja menunda, kita juga nggak tahu kan apa yang terjadi di pasangan masing-masing itu. Yang pasti kalau misalnya memang dari pasangan itu ingin memiliki keturunan, sudah lebih dari setahun tidak dapat juga, ya harus berani meriksa. Apalagi lanang-lanang ini, lanang-lanang. Biasanya cowok-cowok ya yang cowok tuh sensi, bapak-bapak tuh sudahlah pasti tinonyo ini, tinonyo ini. Nyala ke ceweknya ya. Benar sekali. Jadi yang aku sering dapetin adalah betinonyo sudah berkali-kali diobati, sudah kesano kemari, bapaknya udah galak berkali-kali, pas diperiksa ternyata bapaknya yang masalah. Nah itu jadi tolonglah bapak-bapak nih. Nggak boleh egois ya dokter. Iya kan bapak-bapak itu selalu salah. Ingat itu poin pertama. Cewek selalu benar. Cewek selalu benar. Jangan merasa benar pada masalah ini. Harus ingat prinsip nomor 1. Kalau salah gitu. Baik. Itulah Pascal. Nggak boleh kan sebagai cowok tuh agak-agak egoisnya itu nah. Selalu benar kan. Betul sekali. Pasal 1. Kalau cewek salah balik ke pasal 1 lagi. Tapi sebenarnya dok kan banyak ya ini kepercayaan masyarakat kadang belum memiliki keturunan tuh kayak ini karena itu misalnya. Betul, kadang-kadang jadi aib laju ya. Nah itu edukasi sendiri dari dokter tuh biasanya gimana tuh? Iya, makanya kan kita secara medis ada sesuatu yang harusnya kita punya ya selain dari agama ya, memang semua ada waktunya, betul. Cuman ya untuk mendapatkan sesuatu itu kan butuh ikhtiar kalau kita balik ke agama. Dan memeriksakan, mengobati, dan mengubah gaya hidup sehingga alhamdulillah mungkin bisa dapat, itu kan juga sebuah usaha dan ikhtiar. Jadi ya buat teman-teman atau pemirsa ya jangan malu untuk memeriksakan itu. Kadang cowok itu malu sebenarnya mereka itu. Karena mungkin egonya beda ya dengan merasa, cewek ya. aku ini gagah, gitu. Kawan aku banyak, misalnya malu kalau ketahuan, apalagi sama teman-teman ya kan. Betul, badan besar, contohnya belum bisa kan, malu sebenarnya dengan itu. Jadi ada isu kepercayaan diri, ya nggak ada masalah gitu loh. Semakin
diperiksakan dan akhirnya dapat kan malunya cepat hilang. Iya betul sekali sih ya. Kita mematikan segala faktor-faktor yang ada yang memungkinkan bikin memiliki keturunan itu jadi mustahil gitu ya dok ya. Oke, baik. Nah kita bakal masih ngobrol lagi Pascal. Karena masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masih di kepala gitu ya. Karena ini newbie kalau kan pemirsa amatir, kami berdua ini nggak tahu apa-apa. Jangan sampai pas lah sudah nikah, nah lanjut agak periksa. Hari ini juga, langsung meriksa langsung. Gimana lah ada calon mah Pascal itu baik masalahnya sih. Oke baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap sama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mang Cebice dimanapun berada masih bersama kami di Halo Palembang ya, masih bersama dengan Dr. Baskara. Betul. Ya, kita masih bakal nanya-nanya tentang urolog ya, urologi gitu ya. Betul sekali dan kesuburan pria. Nah itu dia, karena penting mungkin banyak juga pemirsa yang baru menikah, yang pengen ternyata aku karena ini misalnya cewek banyak juga, jadi pengetahuan hari ini edukasi dari Dr. Baskara. Benar, dan juga jangan sampai kaget barulah 2 minggu nikah, lah anak dikatakan infertil aku nih belum dapat anak. Kan kadang-kadang ada dokter yang modelnya itu. Betul, saya diagnos sebulan 2 bulan lah ditanyain tetangga kan, nah apa aku nih tidak pacak punya anak, itu kan banyak tersebar di masyarakat kita nih kan, jangan sampai salah. Bener nih. Nah ini pertanyaan penting juga dok, mungkin sebelum kayak menikah gitu, penting nggak kalau misalnya ada dari masyarakat pengen periksa gitu dok sebelum menikah, kayak aku nih mandul dah gitu. Iya itu kan pilihan masing-masing ya, sama aja kayak pemeriksaan kesehatan pranikah itu kan ada. Pemeriksaan semuanya tuh dari mulai gula darah segala macam, paket lengkapnya atau enggak tergantung dari yang mau menikah itu kan mau periksa atau enggak. Cuman yang menurut saya pemeriksaan itu semua khususnya ya untuk seperti analisa sperma itu dilakukan kalau memang ada indikasinya. Indikasinya itu tadi apabila sudah menikah selama setahun masih juga belum memiliki anak, ya baiknya diperiksakan. Cuman kalau belum nikah mending ngapain, nggak usah lah. Oke. Mungkin ini terlalu inisiatif ya. Iya, jadinya persiapan ya. Persiapan karena mungkin bakalan ada aku gini harus gini. Justru sebenarnya lebih bagus nggak sih dok? Sebenarnya kan ada inisiatifnya kayak gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah nikah malah nggak mau diperiksa gitu kan? Iya loh. Pencegahan dini gitu dok ya kan? Iya, jadi memang screening itu bagus ya. Cuman ya kalau bukan diharuskan, gitu ya, kecuali kayak seperti pasien kanker prostat misalnya, baiknya usia 50 tahun di screening. Nah itu harus secara panduan seperti itu. Cuman kalau untuk infertilitas ini itu tadi karena multifaktorial, jadi tidak bisa dibilang nanti terlanjur ngedown gitu loh. Misalnya dengan kondisi yang gaya hidup seperti apa sekarang, melihat hasilnya begini, efek kepercayaan dirinya kan bisa beda-beda setiap orang. Jadinya nanti mungkin nggak mau menikah, terlalu obses dengan merubah hasil itu kan juga bisa. Padahal itu tadi saya bilang 50% penyebabnya adalah suatu yang tidak diketahui, 30% tidak bisa dijelaskan. Masih misteri berarti. Masih misteri. Ya? Jadi ya itu tadi ada dari sisi agamanya ya. Jadi nikahlah dahulu. Baiknya. Sabar-sabar Pascal, carilah dulu calonnya Pascal, baru kita periksa-periksa. Nah dokter, ini Cek Rica tuh agak penasaran dikit. Di Indonesia ini kan ada banyak ada banyak banget cowok perokok ya. Entah berapa persennya Cek Rica nggak terlalu tahu pasti, tapi yang jelas cowok perokok itu bisa kita jumpai di mana-mana. Nah, yang Cek Rica mau tanyain adalah satu tuh, ada kan orang yang nggak bisa keturunan, nggak punya keturunan itu gara-gara dia perokok. Tapi ada banyak juga orang yang merokok, wah malah lebih parah, ngerokoknya bisa sehari bisa berapa bungkus, dia malah cepat punya keturunan. Terus yang Cek Rica mau tanya adalah, apakah ayah perokok di luar nanti anaknya udah lahir nih gitu, apakah itu akan mempengaruhi misalnya tingkat kecerdasan? Kan kalau otak tuh kan ibaratnya sudah diproses dari dalam kandungan kan gitu dok. Apakah itu akan mempengaruhi kecerdasan anaknya, mengurangi apanya seperti itu, atau kesehatan anaknya gitu secara ketika di dalam kandungan? Jadi kalau kita bicara masalah rokok ya
kita dari bungkusnya aja kita udah baca lah ya penyebab apa, efek dan akibatnya apa saja. Tapi secara dari kesuburan itu merokok itu akan meningkatkan radikal bebas ya dengan semua zat kimia yang ada di situ, meningkatkan tumpukan zat kimia di dalam tubuh, radikal bebas makin banyak ya. Akhirnya jadi nanti pertumbuhan spermanya jadi tidak baik. Dari segi spermanya itu dari segi pertumbuhan testisnya juga bisa terganggu ya. Nah, jadi kalau kita menganalogikan, oh dia dapat walaupun merokok, yang ini kok malah tidak merokok tapi kok malah tidak dapat gitu ya misalnya. Itu tadi saya bilang, balik lagi ke pengertian awal kalau penyebabnya ini adalah multifaktorial. Pada saat ada pasien yang merokok dengan gangguan kesuburan, jelas kita akan minta untuk stop merokoknya gitu ya. Tapi pada saat jadi makanya penyebab-penyebab yang saya bilang tadi adalah risiko, faktor risiko. Jadi dia akan meningkatkan kemungkinan untuk ada terjadi gangguan kesuburan itu. Bukan penyebab 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi bukan penyebab pasti. Makanya itu kita selalu bilangnya risiko. Gitu. Oke, resikonya dihilangkan ya dok ya. Nah, terus tadi yang Cak Rica tanya, kalau misalnya bapaknya perokok nih, apakah dari dalam kandungan gitu mempengaruhi entah kecerdasan anak atau apa? Kalau pada saat ibunya hamil, misalnya bapaknya merokok di sebelahnya gitu, ya itu pasti bisa. Ya mempengaruhi pertama kesehatan ibunya yang akan nanti berdampak ke kesehatan janinnya, sudah pasti. Jadi perokok pasif gitu ya. Betul. Dan sebagai perokok pasif itu kan sebenarnya kadang yang kita lihat kita keganggu sama baunya, asapnya gitu ya. Kadang kita sudah merokok, kita bertemu dengan pasangan, itu kan masih ada bekasnya. Walaupun dia tidak mencium asapnya itu, menghirup asapnya itu, sisanya itu kan juga tetap akan terkena. Apalagi kalau misalnya kita di dalam rumah misalnya. Sisa-sisa asap rokok itu kan bisa nempel ke sofa, bisa nempel ke siling, ke atau mereka pelukan gitu ya dok, ciuman pipi gitu kan namanya suami istri kan. Akhirnya terhirup. Jadi ya itu yang akan memberikan dampak kesehatan. Cuman kalau misalnya apakah merokok bisa jadi anaknya cerdas atau enggak, ya itu tidak ada hubungan secara langsung. Cuma lebih ke arah kesehatan betul, perkembangan janinnya mungkin terganggu dengan jumlah asap rokok yang dihirup sebagai perokok pasif dari suaminya itu. Gangguan janinnya apa aja dok biasanya itu? Macam-macam, pertumbuhannya jadi tidak komplit misalnya gitu ya. Loh itu bisa dok menyebabkan pertumbuhan entah badannya nggak komplit gitu iya, dok? Maksudnya ada gangguan pertumbuhan di dalam janinnya misalnya gitu. Terus meningkatkan misalnya resiko keguguran, macam-macam. Bahkan keguguran bisa. juga lebih parah ya dok ya ternyata ya. Kalau anak nggak cerdas masih bisa kita ajarin intinya gitu ya. Rokok itu berbahaya sebagai aktif maupun pasif. Tapi gitu masyarakat ya sudah ada tulisan peringatan, tapi tetap aja masih sama mereka ditutupin biasanya atau merokoknya sambil merem ya kan. Nah tapi ini kita balik lagi ke kesuburan pria dok ya. Sebagai pria gitu ya, pasti pemirsa PAL TV yang cowok-cowok juga sering dengar nih. Kalau misalnya makan itu banyakin toge gitu. Biar kesuburan itu makin subur gitu dok. Mitos-mitos itu ya saudara-saudara. Apakah itu mitos benar dok? Betul, jadi toge itu ya antioksidan yang tinggi. Jadi itu tadi untuk menangkal radikal bebas, kayak iklan-iklan sabun cuci kan muka gitu, menangkal radikal bebas. Termasuk salah satunya adalah sayuran toge itu. Jadi karena dia memiliki efek antioksidan yang tinggi. Selain toge juga ya daging-dagingan yang merah gitu ya, yang tinggi dengan zinc dan zat besi juga itu sangat bagus untuk kesuburan pria. Gitu. Jadi itu termasuk fakta. Oke. Bener artinya C. Balik ini nak beli toge sekilo Pascal. Tapi belum ada pasangan tadi C. Cari dulu Pascal. Pokoknya itulah masalah Pascal itu bukan ke dokternya, bukan masalah kesuburannya. Cari dulu. Ada yang galak apa tidak? Nah, itu dia. Tapi mungkin ini lebih spesifik lagi dok ya. Hal-hal apa saja yang membuat kesuburan pria itu makin subur gitu dok? Dari makanannya kah atau misalnya dari gaya hidup juga gitu? Oke. Jelas gaya hidup yang sehat ya. Gaya hidup yang sehat aja bisa
belum tentu tadi seperti saya bilang, Iya. udah sehat, udah ini tidak merokok, bisa aja terjadi gangguan kesuburan, apalagi yang tidak sehat. Ya, jadi harus menjaga pertama berat badan, ya, indeks massa tubuh kita tidak boleh mencapai overweight, apalagi obesitas. Nah, untuk mencapai itu artinya butuh bukan hanya modal kurus gitu ya, tapi harus ada ototnya, ya, bukan berarti yang harus berotot juga, enggak. Jadi untuk menumbuhkan itu ya harus exercise, karena latihan, ngangkat beban itu meningkatkan hormon testosteron, jelas. Dan orang-orang yang obes, mohon maaf, hormon laki-lakinya akan turun. Jadi lebih aktif hormon estrogen malah. Karena lemak itu adalah sumber untuk terbentuknya estrogen. Jadi kadang mohon maaf kalau misalnya orang yang obes ada man boobs-nya. Oh iya. Ya, ada dadanya, ya seperti perempuan itu sudah artinya ada gangguan hormon dia. Karena harusnya tidak tumbuh seperti itu, ya. Terus olahraga, berat badan, makan. Ya, makan. Intinya kalau makan, kalau saya prinsipnya semuanya baik. Semuanya baik. Ya, asal memang alami. Dan kalau saya sebagai dokter urolog tidak pernah menganjurkan untuk, apalagi minuman ya. Minuman yang paling baik adalah air putih. Air putih. Jadi jangan minum yang macam-macam. Tidak alkohol tidak boleh. Jangankan alkohol, yang warna-warni juga sebenarnya nggak boleh. Ya, karena dia memiliki gula tambahan. Even kafein pun agak kurang bagus juga ya, Dok, ya, untuk kesuburan pria gitu. Enggak, kalau kafein sebenarnya kalau semuanya di dalam batas ambang yang boleh, kalau kayak alkohol sudah pasti tidak boleh ya. Nah, kalau secara kita di Indonesia kan tidak boleh. Kalau misalnya kafein ada batasnya, 400 mg per hari. Kurang itu lebih itu berapa? 4 cangkir gelas kopi. Cangkir biasa ya, Dok, ya? Iya, cangkir biasa itu masih boleh. Kaitannya dengan infertil, orang yang minum kafein cenderung tidak tidur kan? Balik lagi. Nanti begadang, gangguan tidur, akan kembali menurunkan kesuburan, mengganggu kesuburan. Intinya adalah makan dan minum yang sewajarnya aja. Sewajarnya. Dan hidup yang bagus lagi tuh, CM. Iya, betul. Jangan lupa untuk olahraga terus. Betul, ya. itu Untuk meningkatkan harus. fertilitas tadi. Nah, Dok, kita tadi ngomongin masalah mitos-mitos kan. Cek Rica penasaran itu, kan ada juga mitos-mitos yang dibilang bahwa kalau misalnya mau punya anak cewek atau punya anak cowok gitu, harus makan daging yang banyak atau makan sayur yang banyak. Nah, apakah itu mitosnya benar gitu, Dok? Bukan cuma itu juga, Cek. Ini kadang ada mitosnya juga. Cara gaya berhubungan juga itu benar nggak? Nah, iya betul nggak tuh, Dok? Kira-kira kan itu juga pertanyaan masyarakat. Kita nggak tahu apa-apa nih, Dok. Boleh nih, siapa tahu ada pemirsa yang clueless juga gitu loh, Dok. Nggak ngerti. Jadi kalau untuk spesifik mendapatkan cowok atau cewek, memang sudah ada programnya. Ya, programnya nanti sama dokter kandungan. Ya, dokter kandungan. Ya mungkin juga bisa nanti sama dokter urologi. Cuman ya itu meningkatkan probabilitas kemungkinan untuk mendapatkan janin yang kita pengen, cowok atau cewek misalnya gitu ya. Secara pasti, udah makan daging 10 kilo sehari misalnya gitu. Nah, masih betino juga yang dapat. Ya itulah tadi, semua anak janin adalah rezeki yang ya semua misteri dari Allah. Jadi ya kita sekuat apa kita mengaturnya, tetap yang di atas yang ngatur. Nah, untuk masalah gaya segala macam, sampai sekarang sih aku tidak menemukan ya, tidak menemukan jurnal atau panduan yang kalau mau cewek begini, kalau cowok begitu gitu ya. Jadi ya mungkin itu mitos ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut kacamata saya itu mitos itu. Cuman kalau untuk yang program secara diet, secara apa saja yang dikonsumsi,
itu memang sudah ada programnya. Dia tidak akan bikin pasti bahwa yang bakal dapat anaknya cewek nih, tapi enggak. minimal meningkatkan probabilitas gitu ya, Dok. Namanya ya. usaha kan. Namanya usaha. Nah, jadi Cek Pascal janganlah ngaco di mana tadi. Nah, itu aku pernah dengar di podcast gitu loh. Oh, dengar. Pernah dengar apa aku salah dengar ya? Nah, itu. Coba mulai sekarang carilah podcast-podcast yang isinya dokter Niana. Betul, Jangan betul. dokter-dokteran. Ya. Tapi kita balik lagi di CE, aku pengen nanya lagi, misalnya kita sebagai misalnya pria yang belum subur ya, tidak subur gitu CE. Apakah harus menjalani pemeriksaan yang kayak operasi gitu atau cukup dengan gaya hidup tadi? Ya. Jadi harus ditelaah dulu penyebabnya apa kan? Oke. Nah, kalau tadi kan ada varikokel, ada gangguan memang organnya yang masalah gitu ya, kayak bijinya kecil atau apa, atau gangguan hormon, atau obes, atau gaya hidup. Nah, itu harus ditelaah dulu. Apa penyebabnya? Nah, kalau seperti varikokel, ya solusinya adalah kalau memang varikokelnya bergejala dan pasien juga ada infertilitas dan gangguan dari sel spermanya itu, baiknya dioperasi varikokelnya ya. Jadi pembuluh darah yang lebar itu ya kita ikat. Jadi karena pembuluh darah yang lebar itu di kantong kemaluan itu menyebabkan si testis itu suhunya jauh lebih tinggi. Nah, kalau suhu yang tinggi, dia pertumbuhan spermanya nggak bagus. Atau misalnya kayak kemarin saya ketemu pasien yang testisnya tidak di dalam kantongnya. Oh, ada Dok. Betul sekali. Ada. Kaget. Di mana dia, Dok? Ya. Ya benar gitu. Di mana Dok? Kita bilangnya undescended testis. Jadi testis itu kan turun. Awalnya di rongga perut, turun ke kantong. Iya, betul. Ada jalurnya melalui di perut, melalui selangkangan, nanti dia turun ke kantong pada saat sudah mau melahir bayi itu. Nah, ada anak-anak yang memiliki masalah pertumbuhan di dalam janin, seperti hormon laki-lakinya yang kurang pada saat dia di dalam janin, yang menyebabkan itu tidak turun. Nah, posisi tidak turunnya macam-macam. Karena awalnya dia di dalam perut, dia bisa di perut. Karena lewat jalurnya selangkangan, bisa nyangkut di selangkangan. Gitu. Nah, itu kaitannya dengan kesuburan, yaitu tadi. Kalau dia tidak di dalam kantong, si testis itu, suhunya tidak sesuai dengan environment yang bagus, lingkungan yang bagus untuk sperma tumbuh. Jadi, tahu nggak kalau kantong itu bisa bergerak? Sering merhatiin nggak? Enggak. Enggak lagi. Nah, itu namanya skrotum ya, Cek ya? iya, skrotum. Ya, skrotum itu bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Tergantung suhu tubuh. Kadang kalau dingin kan kerut gitu. Mengkerut itu Iya. karena ototnya bergerak. Jadi dia menarik si testis ke arah tubuh supaya suhunya hangat. Kalau dingin. Nah, kalau misalnya pada saat panas ya dia biasa-biasa aja gitu. Nggak ditarik sama dia. Gitu. Jadi ya ditelaah dulu apa penyebabnya. Kayak tadi varikokel harus dioperasi. Testis tidak turun juga harus dioperasi. Harus diturunkan di posisi di semulanya. Banyak nian berarti faktor-faktor untuk fertilitas dan infertilitas ini ya dokter ya. Ini banyak juga lagi misalnya pertanyaan-pertanyaan gitu CE yang belum terjawab ya CE. Mungkin ada juga nih pemirsa PAL TV yang belum memiliki keturunan gitu CE. Ada kepengenan bayi tabung, apakah ada peran urologi? Nah, itu kayak kita bahas lagi ya pemirsa ya. Kita nyinggung ada yang lewat dulu. Setelah yang satu ini kami bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mang C, Bice, dimanapun berada, tetap bersama kami ya di Halo Palembang bersama aku Mang C Pascal. Dan juga aku Bice Rica Aziz. Kita masih nak ngobrol-ngobrol mengenai kesuburan pria dengan tema kita pada hari ini yaitu
itu peran urolog dalam menangani pasangan yang belum memiliki keturunan. Masih sama Dokter Baskara. Ini ya. Dokter Baskara ini kayak apa ya, nama-nama penyanyi gitu ya. Iya benar. Ada juga tadi ngomongnya ini ya, apa sih namanya, bukan penyanyi, pemain bola. Pemain bola, Ya. pemain bola bukan tadi. Bukan ya, salah ya. Oke, kita langsung lanjut ngomong. Betul. Ini dari tadi Cek Pascal, Cak semangat nih kan. Boleh Cek Rica langsung pas the Boleh. throne ya, silakan. Aku sama kayak yang sebelumnya tadi pengen nanya untuk bayi tabung gitu ya dok ya. Kan banyak juga pasangan yang menikah belum mendapatkan keturunan gitu. Dan mungkin ada program bayi tabung gitu, pengen program bayi tabung. Nah apakah bayi tabung itu ada juga peran dari urologinya gitu? Oke. Jadi untuk IVF atau bayi tabung ya, itu kan ada dua sebenarnya, ada inseminasi, ada IVF. Nah, Bedanya apa dok? bedanya kalau inseminasi artinya pembuahannya tetap terjadi di dalam badan, di rahim perempuannya. Oh oke. Ya, kalau misalnya IVF atau bayi tabung ya kan dia di dalam cawan Petri, di dalam baru nanti udah jadi baru dimasukkan ke dalam rahim gitu. Jadi di freezing tuh janinnya, embrionya nanti di freezing, disimpan, kalau udah siap nanti baru dimasukkan ke dalam rahim gitu. Nah, di dua tindakan ini kan sebenarnya pilihan terakhir ya. Peran urolog jelas ada kalau misalnya memang dari laki-lakinya itu ada masalah. Ya pertama misalnya spermanya itu tidak ditemukan sel sperma di dalam cairan maninya. Jadi analisa sperma itu kita cairan mani kita ambil, kita lihat, kita jingok sel spermanya ada berapa? Ada berapa juta? Nah, ya, jadi berjuta-juta sel sperma itu dalam cuman sekitar 1,5 sampai 2 cc cairan mani itu berjuta-juta. Jumlahnya Cak Mano cukup atau enggak? Ya. Lalu setelah dilihat jumlah bentuknya, kan kaitannya sama toge kan? Tadi kan bentuknya kan kayak kecebong tuh. Nah itu ada headnya, ada badannya, ada buntutnya. Nah, itu dilihat badannya gimana, bagus nggak? Setelah badan dilihat geraknya, sel sperma itu harus bergerak, harus berenang dia. Jadi dari mulai kita dibentuk saja, manusia itu adalah hasil dari seleksi berjuta-juta sperma yang cuma satu nanti tembus ke sel telur. Jadi untuk nembus sel telur itu sel sperma ini harus berjuang. Jadi saingan ini dengan yang lain ya dok. betul, mau tabrak-tabrakan, siapa yang paling kuat itulah yang, dan si sel telurnya itu punya pelindung loh, punya pelindung. Penangkis jadi ya, dok? penangkis. Siap. Jadi memang perempuan itu memang dibuat Jual mahal ya. satu diperebutkan satu berjuta-juta laki-laki. Sudah kodratnya. Iya, memang sudah kodratnya seperti itu. Nah jadi kemampuan berenangnya harus dilihat. Tapi kalau misalnya tembus 2 itu berarti yang kembar itu dok? Betul. Kalau oke. tembus 2 bisa kembar identik namanya. Jadi misalnya sel telurnya 1, tapi sel spermanya masuknya 2, nanti belah dia jadi kembar identik. Cuman kalau misalnya memang sel telurnya ada 2, nah itu kembar tidak identik. Jadi kebetulan waktu pembuahan sel telurnya 2 gitu. Jadi yang satu masuk sini, yang satu masuk situ, akhirnya jadi kembar yang tidak sama. Nah balik lagi ke bayi tabung tadi. Nah kalau dari semua hasil analisa sperma ini ternyata ada masalah, ya kita bisa bypass. Jadi bypass itu artinya kita ambil sel spermanya itu langsung dari testisnya. Nah, jadi kan sel sperma itu dihasilkan di testis, nanti dialirkan melalui saluran, nanti keluar bergabung dengan air mani itu keluar dia nanti pada saat ejakulasi. Nah itu kita hilangkan proses itu, kita ambil langsung dari pabriknya. Nah, jadi biasanya ini pabriknya ada jalurnya, ada distributornya. Di shortcut berarti ya dok ya. Tembus langsung tembak ke pabriknya, diambil nanti dicari sel sperma yang paling bagus, baru nanti dilakukan tadi entah inseminasi atau bayi tabung. Jadi IVF, memang janin yang terbentuk itu adalah janin-janin yang
terpilih yang memang sudah Hmm. bagus untuk siap untuk ditampung ke dalam rahim ibunya. Oke, nah dok, untuk baik dari yang inseminasi ataupun IVF, kapan nih dok satu pasangan tahu bahwa mereka harus dengan sangat terpaksa lah dok ya, karena kan di mana-mana orang kepengennya secara alami aja ya dok ya, dengan sangat terpaksa lah dalam tanda kutip gitu, harus memulai bayi tabung ketika sudah berapa lama udah misalnya usaha gitu dok, bahwa Waktu yang tepat lagi ya. betul kayak oh ini nggak bisa lagi nih, ini harusnya kayak pakai bayi tabung udah nggak bisa nih pakai yang secara alami gitu. Ini saya jawabnya dari sisi prianya ya. Ya. Kalau sisi perempuannya kan dari bagian kandungan. Kalau dari sisi prianya jelas itu tadi misalnya dia azospermi. Azospermi itu tidak ada ditemukan sel sperma satupun. Oh bahkan ada yang kayak Ada. gitu ya Jadi dok? cairannya Oke. ada, Heeh. cairan maninya ada, ejakulat atau semennya itu ada, tapi Sel spermanya sel nggak ada? spermanya kosong. Oh bisa kayak Bisa. gitu, oke. Atau misalnya tadi saya bilang ada gangguan pertama volumenya kurang, Mm-mm. bentuknya yang normalnya sedikit, Mm-mm. geraknya juga lemes-lemes misalnya Oke. gitu misalnya kan. Nah itu juga bisa dilakukan pilihan untuk dilakukan insem atau bayi tabung. Nah itu tadi kita ambil sel spermanya dari testis, nanti ditemukan dengan sel telurnya, entah itu secara inseminasi atau entah itu secara bayi tabung. Kalau dari saya sih, Oke. dari segi prianya seperti itu. Kalau memang sudah ekstrim, Hmm. sudah dilakukan, ada hasil analisis sperma ini kita kan bisa bilang Yep. ini ekstrim, ini masih bisa diusahakan, ini masih gini. Atau misalnya dia telat berobatnya. Oh, Telat oke. dalam artian usia ibunya sudah di atas 30, usia istrinya sudah di atas 35 tahun. Hmm. Misalnya gitu. Tidak ada pilihan lain nih. Mau operasi misalnya dia ada varikokel. Kalau kita operasi varikokelnya, kemungkinan akan membaik si sperma itu 3-6 bulan. Oke. Sedangkan usia istrinya udah semakin tinggi resikonya. Jadi ya udah kita langsung aja ambil aja langsung spermanya, kita insem. Gitu. Oke. Gitu. Jadi bayi tabung itu terakhir. Pasti diusahakan insem dulu, inseminasi. Nanti baru terakhirnya bayi tabung. Berarti sebenarnya tidak harus menunggu berapa tahun kayak gitu, enggak, ketika sudah terlihat faktor-faktor yang tidak mendukung untuk Betul. pembuahan secara alami, Betul. ya langsung bisa dipastikan bahwa harus bayi tabung Ya. gitu ya dok Dan ya. fertilitas itu ada dua ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Apa itu dok? Jadi kalau primer itu memang dia dari awal, nikah itu setahun tadi dapat anak. Oke. Kalau sekunder ini tadinya pernah punya anak, Oh, mau nambah anak pas ceritanya mau gitu nambah ya. anak kok nggak jadi-jadi. Mm-mm. Nah itu namanya sekunder. Artinya kan ada perubahan yang terjadi selama anak pertama dan anak kedua. Nah, jadi ya harus ditelaah dulu apa penyebabnya itu. Oke, Iya, iya, iya. itulah ada satu peristiwa misalnya anaknya umurnya berapa, adiknya umurnya berapa gitu ya Ya, dok ya. Bisa Mungkin disengaja faktor-faktor dari sama situ. orang tuanya atau memang yang keduanya susah Oke. Iya. dapatnya. Ada juga yang terlalu subur ya, Cek. Iya. Terlalu subur. Terlalu subur ada juga ya. Ada Hampir juga. tiap tahun. Hampir tiap tahun nambah anak Jadi bikin ya. halilintar ini. Kan lagi. Nambah terus. Iya, iya, iya. Oke, ini mungkin dokter juga pernah dengar ada apa ya istilah namanya analisis sperma gitu dok. Ada ya. Nah itu bisa dijelasin nggak dok? Maksudnya apakah sperma itu misalnya kayak diteliti gitu maksudnya biar dia subur itu gimana? Oke, jadi itu tadi saya bilang pemeriksaan yang kita lakukan pada saat kita curiga ini laki-laki ada masalah kesuburan, itulah namanya pemeriksaan analisa sperma. Nah, cuma sebelum analisa sperma pasti ada pemeriksaan yang lain. Pertama dari ceritanya, wawancara pasien dulu kan. Oh gitu. Lalu kita periksa secara fisiknya ada kelainan anatomi atau enggak, tadi testisnya, ukurannya, volumenya. Lalu di USG biasanya, sebelum analisis sperma nih, kita USG dulu, USG di testisnya ada masalah enggak, kayak misalnya ada masalah baru kita lanjut ke analisis sperma. Analisis sperma itu cairan semen atau cairan air mani, itu dilihat. Tadi saya bilang jumlah sel spermanya berapa, terus geraknya bagaimana, bentuknya bagaimana, sampai malah baunya bagaimana si cairan itu, macam-macam baunya.
ada yang bau infeksi, ada yang bau begini. Nah itulah namanya analisa sperma. Oh. Oke, ini banyak nih yang masih nak kita tanya ke sebenarnya ya. Banyak. Karena kita dua-duanya adalah orang awam pemirsa. Jadi banyaknya informasi yang bisa kita serap pada pagi hari ini. Cuma kita sudah tahu bahwa segmen kita sudah masuk segmen ketiga. Jadi ini sudah Segmen masuk terakhir, segmen terakhir Betul. anak para closing. Nah ini mungkin terakhir dokter ada himbauan kepada seluruh pemirsa di rumah mengenai kalau misalnya yang nak butuh punya keturunan segala macam. Sekalian juga mungkin Cak Mano cara misalnya konsultasi gitu. Iya lewat betul, mana boleh gitu. dokter. Closing. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah, kembali lagi aku selalu bilang kalau memiliki keturunan itu adalah sebuah kerjasama antara pasangan pria dan wanitanya. Jadi harus selalu dinilai semua kemungkinannya. Kenapa tidak bisa dapat keturunan sampai sekarang? Jadi jangan selalu kita sebagai laki-laki menyalah ke yang ceweknya terus. Ya, jadi penyebabnya aku selalu bilang lagi kalau 40-50% pasangan yang tidak memiliki keturunan itu penyebabnya ternyata adalah pria. Jadi tidak menutup kemungkinan prianya. Dan jangan malu untuk periksakan, jangan gengsi, ya, jangan ngerasa gagah terus. Ngomong ini gagah terus pokoknya. Ternyata sebenarnya ada masalah. Jadi lebih baik ada masalah segera ditanggulangi. Nah untuk konsultasi ya bisa ke rumah sakit di tempat saya berpraktek atau bisa juga ke Instagram atau akun TikTok. Oke, boleh dok disebutkan akun Instagramnya mungkin pemirsa akun Instagramnya drbaskara.urologi. Sama TikToknya juga. TikTok juga sama. Boleh DM. Cuman ya pertanyaannya yang menurut saya bisa dijawab, saya jawab. Yang normal-normal ya dok ya, bertanya nih. Itu gratis ya dok ya? Oh iya gratis. Nah itu dia. Jangan lagi nanya yang macam-macam. Datang ini kan dokternya bener-bener nak periksa ya pemirsa ya. Itu dia obrolan kita pagi ini. Woi, panjang dan sangat seru sekali. Edukasi juga buat masyarakat ya pemirsa Pal TV ya. Sekali. Mau kasih nian Dokter Baskara sudah menemani kami pagi ini dan membagi informasi. Oke lah Cek, ini di penghujung acara ya di Halo Palembang bersama aku Mang Cek Pascal ya. Dan juga aku Cek Rica Aziz. Jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu ya, Minggu KT. Kami libur galau pemirsa ya. Dari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita akhir kata. Kami pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.